Perkenalkan, nama saya Veronica Neneje, NIM 29052250016, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Microsoft Excel. Microsoft Excel cukup populer digunakan oleh banyak orang karena fungsi yang dimilikinya. Beberapa fungsi Microsoft Excel antara lain yang pertama itu untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, hingga meringkas data. Membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Membuat daftar hadir serta daftar nilai. Melakukan perhitungan untuk mengetahui hasil sebuah penelitian. Melakukan perhitungan matematika dan statistika. Membuat berbagai macam grafik dan diagram. Membuat catatan keuangan, anggaran serta menyusun laporan keuangan. Melakukan konversi mata uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dalam menu Microsoft Excel. Yang pertama itu menu file. Di sini ada new. New itu perintah untuk membuat lembaran kerja baru. Open untuk perintah untuk membuka dokumen. Close untuk perintah untuk menutup jendela work. Untuk menutup jendela work. Yang berikutnya save as. Save as ini perintah untuk menyimpan data yang belum memiliki nama. Save as big page itu perintah untuk menyimpan ke dalam halaman web. Dan save workspace sheet untuk perintah untuk menyimpan sebagai file workspace. Di sini ada print. Print itu untuk perintah untuk mencetak data. Di sini ada berbagai print. Ada berbagai macam print. Yang pertama itu print area. Print area itu perintah untuk menentukan lembar kerja yang akan dicetak. Dan kedua itu print preview, perintah untuk melihat lembaran kerja yang akan dicetak. Di sini. Berikutnya menu home. Di sini ada keyboard. Keyboard itu perintah yang berfungsi untuk melakukan cut, copy, dan paste. Dan ada yang berikutnya ada argument itu perintah yang berfungsi mengatur rataan tampilan data dan penggabungan sel. Berikutnya ada font. Font itu perintah yang berfungsi mengatur font.
Yang berikutnya ada class. Class itu ini class. Perintah yang berguna untuk mengatur sel dari segi width, height, dan lain-lain. Yang berikutnya ada editing. Editing itu perintah yang berfungsi mengelola data. Berikutnya ada number. Number itu perintah yang berfungsi mengubah format tampilan angka. Selanjutnya menu insert. Di sini ada call. Call itu perintah untuk menyisipkan sel. Untuk menyisipkan sel. Dan ada rows. Rows itu untuk perintah untuk menambah baris sel. Yang ketiga itu kolom. Kolom itu kolom itu perintah untuk menambah kolom. Ada car. Car itu perintah untuk membuat grafik. Ada simbol. Di sini ada simbol. Simbol itu perintah untuk menyisipkan sebuah simbol. Di sini ada page break. Page break itu untuk perintah untuk membuat halaman yang terpotong. Dan ada function, itu perintah untuk memasukkan rumus fungsi logika ini. Fungsi logika. Di sini ada nama. Ada nama itu perintah untuk memberi nama ring data. Ada comment. Comment itu untuk perintah untuk memberi catatan pada lembar kerja. Dan berikutnya ada picture. Picture itu perintah untuk menyisipkan gambar. Berikut ada diagram. Diagram perintah untuk membuat diagram. Berikutnya ada objek. Objek itu perintah untuk memasukkan gambar. Dan ada hyperlink. Hyperlink itu perintah untuk menghubungkan berkas dengan file. Yang berikutnya ada menu page load. Page load yang pertama itu ada themes. Themes itu perintah yang berguna untuk memberikan efek visual pada lembar kerja. Ini lembar kerja. Yang berikutnya ada pagesheet. Pagesheet itu perintah yang berguna untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerja. Sheet option. Nah, di sini ada sheet option. Sheet option berguna untuk menampilkan gradings dan heading. Di sini ada arring. Arring itu perintah yang berguna untuk mengatur objek. Di sini ada scale to fill. Scale to fill itu perintah yang berguna untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas. Yang berikutnya ada menu view. Menu view di sini ada normal. Yang pertama itu ada normal. Normal itu perintah untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal. Di sini ada page break preview.
itu perintah untuk melihat hasil potongan halaman lembar kerja. Di sini ada text panel. PNS ini untuk perintah untuk membuka tampilan pemerintah. Berikutnya toolbars. Toolbars untuk perintah untuk menampilkan toolbar. Di sini ada formula bar. Ini formula bar. Formula bar itu perintah untuk memunculkan baris rumus. Di sini ada status bar. Status bar itu perintah untuk memunculkan status bar. Yang berikutnya ada comments. Comment itu perintah untuk memunculkan toolbar komen dan review lembar kerja. Di sini ada full screen. Full screen itu perintah untuk menampilkan layar secara penuh. Di sini ada zoom. Zoom itu perintah untuk mengganti ukuran lembar kerja. Yang berikutnya ada menu formal. Menu formal itu ada cal. Cal itu perintah untuk membuat format sel. Yang berikutnya ada love. Love itu perintah untuk mengatur tinggi baris. Ada kolom. Kolom itu perintah untuk mengatur lembar kolom. Ada sheet. Sheet itu perintah untuk memformat sheet. Yang berikutnya menu data. Menu data itu yang pertama itu ada sort. Sort itu untuk perintah untuk menguruskan data. Ada filter. Filter itu perintah untuk memfilter data. Di sini ada from. Ini from. From itu untuk perintah untuk menambah atau mengurangi data. Yang berikutnya ada subtotal. Subtotal itu untuk perintah untuk menghitung subtotal. Yang berikutnya ada Fildation. Fildation itu perintah untuk membatasi jenis data yang dimasukkan. Yang berikutnya ada table. Table itu untuk perintah untuk membuat tabel. Tabel. Di sini ada text to columns. Text to columns itu untuk perintah untuk membuat naskah teks menjadi berkolom. Di sini ada const delete. Const delete itu perintah untuk mengkonsolidasi data. Di sini ada group. Group and outline itu perintah untuk menggabungkan data. Ada pivot table dan pivot care wrapper itu perintah untuk membuat table dengan grafik pivot. Di sini ada import external data, yaitu perintah untuk mengimpor data luar.
Di situ ada refresh data, perintah untuk menyegarkan kembali data dari luar. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sudah. Sudah.